Pemirsa, kasus dugaan investasi ilegal ala Sultan kian hangat dipergunjingkan. Belum lagi ditambah munculnya sejumlah nama selebritas tanah air yang turut masuk dalam pusaran penerima aliran dana dari sang afiliator. Lantas bagaimana sebenarnya trik jahat para Crazy Rich untuk menjerat korbannya? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, tertipu Sultan demi cepat dapat cuan. Penyanyi Rizky Febian, konten kreator Reza Arab, Arif Muhammad, Alfi hingga Atta Halilintar disambut puluhan sorot kamera di lobi Bareskrim Polri Jakarta. Mata kamera ini bukan ingin mengabadikan konten terbaru karya mereka, namun demi merekam alibi para pesohor yang namanya terjerat kasus dugaan investasi ilegal. Para selebritas ini datang lantaran namanya masuk pusaran penerima aliran dana Doni Salmanan. Rizky Febian diperiksa karena menerima uang 400 juta rupiah saat melelang minuman racikannya sendiri untuk kegiatan amal. Sementara Reza Arab diperiksa karena diketahui pernah mendapat saweran 1 miliar rupiah saat bermain game online. Doni Salmanan juga pernah membeli mobil Porsche 922 Carrera S senilai 4 miliar yang notabene di atas harga pasaran dari Arif Muhammad. Dan Atta Halilintar disebut menerima kado tas mewah saat ulang tahun. Lantas siapa Doni Salmanan? Doni Salmanan yang dikenal sebagai salah satu Crazy Rich asal Bandung ini ternyata adalah seorang afiliator investasi binary option platform Quotex. Namun, bisnis investasi yang dijajakan Doni rupanya ilegal. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, judi online, penyebaran berita bohong, serta tindak pidana pencucian uang. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia memamerkan caranya, cara-cara trading gitu. Bahkan dibuat seolah-olah ya kan dia sedang bermain dan dia menang. Padahal ini demo ya. Jadi dia membohongi orang bahwa sebegitu mudahnya trading ini. Pada aplikasi Quotex yang dimainkan para korban, Doni Salmanan mengambil untung besar hingga 80% bila anggota yang dibawanya mengalami kekalahan. Sebaliknya, jika korban menang, Doni hanya mendapatkan 20% saja. Pertama, sebesar 80% apabila para member mengalami kekalahan bermain trading. Yang kedua, sebesar 20% apabila para member mengalami kemenangan bermain trading. Nah, untuk motivasi tersangka itu sendiri, tersangka DS ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Dan hal ini, saat ini juga tersangka telah ditahan oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 9 Maret tahun 2022. Sejumlah aset berharga dan barang-barang mewah milik Doni Salmanan pun akhirnya disita. Total aset Doni yang telah disita mencapai 64 miliar rupiah.
Terdiri dari 2 unit rumah mewah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 3 bidang tanah, 6 mobil mewah, dan belasan motor. Lalu apa sebenarnya tugas afiliator? Mengapa ia bisa meraup keuntungan besar dari investasi binary option? Sejatinya, seorang afiliator bertugas mempromosikan sebuah bisnis. Ia biasanya akan menerima endorse dengan gimmick mendapatkan keuntungan jika melakukan trading. Keuntungan afiliator diperoleh dari komisi per transaksi. Belakangan platform trading yang ditawarkan para afiliator ternyata adalah platform trading berkedok judi yang memakan banyak korban. Penyidik akan melakukan pendalaman ya. Pendalaman apakah ada keterlibatan tersangka-tersangka lain. Sejauh ini memang masih DS yang menjadi tersangka ya. Sekarang ini fokus juga dari penyidik melakukan tracing ya. Tracing itu tracing kepada aliran dana, kemana saja aliran dana itu mengalir, juga tracing aset yang dimiliki oleh saudara DS. Perbuatan yang dilakukan oleh para afiliator tadi kan merugikan para konsumen kan itu ya. Terus kemudian menguntungkan para afiliator itu sendiri dan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum gitu. Melawan hukum itu misalnya membuat keadaan palsu ya, atau merekayasa suatu keadaan, atau kemudian membuat tipu muslihat akan untung sekian dan sekian kan itu. Nah, pada sisi yang lain bahwa apa yang dilakukan itu dibuat dengan pola yang spekulatif atau taruhan gitu loh. Oleh karenanya perbuatan tadi itu dilihat dari konstruksi hukum pidana mengandung unsur penipuan ya 378 KUHP, di mana yang bersangkutan itu berusaha menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu dengan rangkaian kebohongan, dengan tipu muslihat, dan menyebabkan orang nasabah tadi itu menyerahkan sejumlah uang. Maka itu adalah mengandung unsur penipuan. Doni Salmanan kini harus membayar perbuatannya. Ia dijerat pasal berlapis, di antaranya Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.